Banyak kejadian di mana anak-anak TKW pada akhirnya juga menjadi TKW berikutnya menggantikan ibunya. Meskipun ini tidak diinginkan oleh ibu yang sekarang merantau sebagai TKW, ataupun juga anak itu sendiri pun nggak ngimpi sama sekali gitu ya, pada suatu hari dia akan jadi TKW. Nah, tetapi faktanya juga pada akhirnya banyak sekali anak-anak perantau TKW atau TKI yang kemudian menggantikan ibunya, bapaknya jadi TKW, TKI. Kenapa sih seperti ini? Kalau Anda berpikir bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi, keliru teman-teman. Bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah apa yang terekam dalam alam bawah sadar si anak itu. Semua kebutuhan hidupnya itu dipenuhi dari gaji TKW ibunya. Dia punya handphone baru. Dari mana? Dia tahu gaji TKW ibunya. Laptop baru. Dia sekolah yang mahal. Study tour. Beli motor. Acara ulang tahun, lebaran, dari mana? Gaji TKW ibunya. Dan itu terekam. Bahkan si anak ini pun tahu bahwa rumah yang sekarang dia tempati itu juga hasil gaji TKW ibunya. Terekam. Nah, si anak makin dewasa lalu berkeluarga dan punya anak. Tentu saja keluarga ini juga punya kebutuhan. Kebutuhan yang sama persis seperti waktu si anak ini dulu masih belum mandiri. Kebutuhan HP, laptop, biaya sekolah, rumah sakit, beli motor, kebutuhan rumah, acara ulang tahun, lebaran, dan sebagainya. Pada saat anak ini dari gaji pekerjaannya nggak cukup, apa yang muncul sebagai jawabannya? Memori atau kenangan apa yang dulu pernah dia rasakan bahwa dia bisa memenuhi semua kebutuhan itu? Gaji TKW mamanya. Namun karena sekarang mamanya sudah tua, sudah pulang, ya akhirnya si anak ini yang kemudian melakukan pekerjaan mamanya dulu. Anak ini kemudian berangkat jadi TKW. Karena hanya itulah cara yang dia tahu dalam pengalaman hidupnya. Ini namanya belief system, sistem keyakinan. Setiap orang punya belief systemnya sendiri. Bisakah kita mengubah belief system kita? Bisa. Itu sama seperti contoh ini. Misalnya Anda dan pacar Anda lagi makan nih di rumah makan. Rumah makannya nyetel lagu indah nih, lagu cinta nih ya. Tetapi ternyata di saat itu Anda diputus sama pacar Anda. Kejadian itu pasti sangat menyakitkan, betul? Nah, efeknya adalah setiap kali dengar lagu itu, pasti perasaan terluka Anda tuh muncul, sehingga Anda benci banget sama lagu itu. Betul? Nah, bagaimana cara mengubah belief system kita sehingga kalau mendengar lagu yang sama kita nggak terluka lagi? Maka kita harus membuat kenangan sebuah kejadian yang indah dari lagu yang sama. Perlahan tapi pasti, jika kita melakukan hal-hal yang indah, yang baik, ceria, semangat, dan mendengarkan lagu itu, maka kenangan yang pahit pun akan hilang, berganti menjadi kenangan yang baik tentang lagu itu. Bagaimana caranya agar sistem keyakinan bahwa semua kebutuhan hidup ini terpenuhi hanya bisa lewat cara kerja merantau sebagai TKW dirubah? Jalankan sebuah usaha, di mana dari usaha itu Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tidak lagi pakai gaji TKW. Meskipun saat ini masih merantau mungkin, tapi simpan gaji Anda dan penuhilah lewat penghasilan dari usaha itu. Anda bisa katakan sama anak Anda, "Nak, ini loh HP barumu bukan dari gaji TKW mama, tapi dari bonus dari usaha mama. Kamu study tour toh? Nih, mama kasih duit. Ini bukan dari gaji TKW mama. Ini dari penghasilan usaha mama. Sekarang cicilan rumah kita itu dari usaha mama loh, bukan lagi dari gaji TKW mama loh. Sekarang terpenuhinya bukan lagi dari gaji TKW, tetapi dari usahanya mama." Dan itu akan terekam dalam belief system alam bawah sadarnya anak kita. Sehingga suatu hari nanti ketika dia bekerja, berumah tangga, lalu gajinya kurang untuk kebutuhan anaknya, dia nggak langsung berpikir jadi TKW. Karena dia sudah punya pengalaman bahwa kebutuhan yang sama ini dulu sudah bisa dipenuhi mamanya lewat usaha yang dikerjakannya. Maka anak ini pun membuang jauh-jauh pilihan untuk bekerja sebagai TKW karena dia tahu, dia sudah pernah mengalami bahwa mamanya bisa memenuhi kebutuhan itu lewat usaha mamanya. Itulah sebabnya kenapa kita para perantau jalankan usaha TNC ini bersama-sama. Sudah 80 lebih perantau yang merdeka lewat usaha TNC ini. Membuat sistem keyakinan yang baru pada anak mereka. Anak mereka sekarang disekolahkan lewat bonus dari TNC. Beli handphone lewat bonus dari TNC. Jalan-jalan pakai bonus dari TNC. Bayar sekolah dari bonus dari TNC. Ulang tahun, acara apapun dari bonus TNC. Sehingga ini menciptakan belief system pada anak ini. Saat nanti anak dewasa berkeluarga, dia pun tidak mungkin akan berpikir harus merantau kayak mamanya, tapi lewat usaha yang dikerjakan mamanya. Sukses selalu.